kita berdoa. Sungguh Tuhan, darah-Mu menyucikan kami, mengubahkan kami, dan menjadikan kami baru. Di minggu Natal ini kami tidak pernah dapat lepas daripada Paskah, di mana kami juga mengingat bahwa Yesus datang untuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami pelajari bersama, kami boleh sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang diubahkan, dibentuk dan diarahkan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menjadi pesan Tuhan secara pribadi buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan diberitakan, baik yang ada di aula ini ataupun juga yang ada di rumah masing-masing ketika beribadah secara online. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh bersabda kepada setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus menerjemahkan, Roh Kudus mendorong, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh boleh mengubahkan hidup setiap pendengarnya. Kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom untuk para pria. Wah, kedengaran suaranya. Shalom untuk para wanita. Puji Tuhan. Mendengar suara-suara yang ada di dalam gedung gereja, ada feedback. Bapak Ibu Saudara tidak tahu rasanya bagaimana ketika hamba Tuhan itu khotbah dalam bentuk rekaman. Nggak ada yang lihat dan kayak benar-benar ngadepin layar kaca. Walaupun ketika streaming tentunya ada jemaat yang ikut kebaktian. Tapi sungguh satu sukacita melihat Bapak Ibu Saudara dapat hadir pada siang hari ini ya. Saya mendapatkan tema yang sangat menarik sekali, kesukaan bagi dunia, atau kalau ada yang di sini joy ya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita ngomong soal kesukaan bagi dunia, beberapa waktu yang lalu di dalam persekutuan para pemimpin live untuk MYC, ada kartu yang diambil dan kartu itu berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan instruksi yang harus dilakukan. Nah, salah satu kartu itu berbunyi begini, jika kamu mendapatkan jin yang bisa mengabulkan satu permohonan kamu, apa yang akan kamu minta? Dan orang yang dapat kartu itu, anak muda yang dapat kartu itu langsung bilang, ini kayaknya gak usah ditanya, saya pengen COVID segera berlalu. Kalau bisa itu dikabulkan, COVID segera hilang. Kesukaan bagi dunia adalah bebas dari COVID menurut anak muda ini, dan itu disetujui oleh banyak sekali anak muda. Mengingat ada banyak sekali efek yang berantai dari pandemi COVID. Kehilangan kebebasan untuk berekspresi karena pakai masker gitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu juga kalau saya tampilkan di gambar, itu juga yang terasa. Ketika Wuhan itu merasa bahwa 0 kasus dari mereka itu dikatakan sebagai sumber penyebab COVID sampai bisa tersebar ke seluruh dunia, mereka lockdown jadi kayak kota mati, kota hantu. Sampai akhirnya 0 kasus baru dari COVID, mereka merayakan kemenangan dengan penuh sukacita begitu ya. Mereka mengklaim sudah menang dari COVID. Kumpul-kumpul di water park gitu ya, semacam kayak kolam renang. Pesta di situ merayakan kemenangan atas COVID. Kita mikir mungkin itu di Wuhan, tetapi ternyata di Indonesia juga terjadi ya Bapak Ibu Saudara. Tahun kemarin, cuma selisih 1 bulan dari Wuhan di Agustus tahun 2020, di Septembernya di Deli Serdang itu wilayah Sumatera Utara, itu juga ada tuh kumpul-kumpul sampai water parknya penuh banget sama orang. Merasa bahwa COVID udah mulai mereda nih tahun kemarin gitu ya, sebelum meningkat lagi pas setelah lebaran tahun ini gitu. COVID udah mulai menurun, sudah mulai melandai, ayo kita bersuka cita gitu. Kesukaan besar bagi dunia, mungkin sebagian besar orang jika Bapak Ibu Saudara tanya, apa yang mendatangkan sukacita terbesar bagi kamu saat ini? Jika kamu punya harapan yang bisa dikabulkan, kamu punya jin yang akan mengabulkan apapun yang kamu minta, satu aja yang kamu minta apa? Mungkin banyak orang akan berkata COVID hilang dari bumi gitu ya. Atau ada obat yang pas sehingga COVID hanya jadi salah satu flu biasa, vaksin yang tepat gitu ya. Sehingga manusia nggak perlu takut sama COVID misalnya seperti itu. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat gambar ini. Dari anak sekolah minggu sampai yang lansia harusnya tahu siapa dia. Ya. Kalau nggak tahu nanti nggak lolos pelajaran di sekolah misalnya ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dia adalah pemimpin tertinggi di negara kita yaitu Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi ini dikenal sebagai presiden yang sangat merakyat karena dia suka belusukan. Belusukan itu bukan keluar masuk hotel, tapi pergi ke tengah-tengah masyarakat, bahkan salah satu fotonya dia makan gorengan di pinggir jalan, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berandai-andai seandainya Jokowi muncul di GMI Immanuel, gitu ya. Seperti apa suasananya? Saya percaya sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara kepingin ketemu langsung, kepingin minta foto, selfie. Dan habis itu, setelah kejadian itu, foto kalian bersama dengan Jokowi pasti nyebar di sosmed, gitu ya. Ada sebuah kebanggaan bisa foto sama presiden tertinggi, pemimpin tertinggi 2 periode lagi di Indonesia, gitu ya. Buat anak-anak muda mungkin, Jokowi nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Ada yang tahu siapa mereka? Yang tahu pasti masih sangat-sangat muda gitu ya. Kayaknya kalau grup band Korea ini datang ke Jakarta, terus secara spesial datang ke GMI Immanuel, BTS datang, Blackpink datang, wah saya udah bisa ngebayangin banyak sekali anak muda yang ngantri pengen foto sama mereka. Dan bayangin ya, kalau Jokowi buat yang senior-senior gitu ya, udah sangat pengen foto, anak-anak muda pengen foto sama BTS ataupun Blackpink. Bayangkan tokoh-tokoh terkenal ini ngajak Bapak Ibu Saudara untuk ngopi bareng di aula lantai 2. Ngopi-ngopi sambil beli gorengan Kadir di depan gitu ya. Sambil makan gorengan. Wah, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti akan sangat-sangat pingin banget untuk ngebanggain. Pengen ceritain ke orang-orang, tadi aku ketemu BTS loh. Tadi saya foto bareng sama Jokowi, diajak makan gorengan bareng-bareng. Terus udah gitu dia ajak saya ngobrol. Dia tanya apa masalah saya, dia mau sediain solusi buat saya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita akan penuh sukacita, gak usah disuruh, pasti akan langsung ceritain ke keluarga kita kek, ke tetangga kita kek. Kita langsung pengen banggain karena ada satu sukacita di dalam hati kita. Nah, Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk membaca ada satu berita Natal, sukacita yang sangat-sangat besar yang sesungguhnya terjadi di dalam dunia ini. Diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 saya bacain buat Bapak Ibu Saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat yang ke-11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, sukacita yang besar itu, kesukaan besar bagi dunia itu saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah joy, sukacita hidup di surga. Dari berita yang disampaikan para malaikat kepada para gembala di padang, siapa sih yang kelahirannya kita peringati? Dia adalah Kristus Tuhan. Ada kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu yang menciptakan seluruh alam semesta. Posisi dia lebih daripada presiden. Posisi dia lebih daripada raja kaisar yang memimpin sebuah negara di dalam dunia. Posisi dia lebih daripada sekedar boy band yang populer atau kalau kita mau bilang penyanyi, artis dan sebagainya. Tapi apakah sukacita pencipta yang datang ke tengah-tengah kita itu kita rasakan? Atau kita lebih antusias, lebih ngerasain sukacita dan kebanggaan kalau seandainya orang-orang tenar di dalam dunia itu yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk menemukan sukacita yang sesungguhnya adalah ketika pencipta itu datang di tengah-tengah ciptaannya, di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia datang bukan cuma untuk selfie-selfie, foto-foto dan kita banggain ke anak cucu kita, tetapi dia datang untuk kasih solusi dari apa yang menjadi masalah terbesar kita. Dikatakan Kristus Tuhan, siapa dia? Dia juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, seandainya COVID itu hilang, seandainya COVID hanya menjadi penyakit flu biasa yang sudah ada obatnya, vaksinnya sudah bikin kita kebal, suatu saat tetap kita akan mati kan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan pencipta kita nggak akan peduli sama kita kalau seandainya kematian jasmani itu adalah akhir dari segalanya. Dia nggak perlu repot-repot datang ke dalam dunia. Karena dia datang dengan tujuan untuk menjadi juru selamat. Juru selamat dari apa?
Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, kita lahir di dalam keberdosaan. Kita punya dosa warisan Adam dan Hawa nenek moyang kita. Dan bukan hanya itu, seiring dengan umur yang bertambah, dosa saya lebih banyak daripada dosa adik-adik yang di depan sini. Seiring umur yang bertambah, kita makin banyak berbuat dosa. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Karena Yesus dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya Yoshua, artinya Yahweh. Allah menyelamatkan umatnya dari dosa. Allah tahu kalau seandainya sesudah kematian jasmani, kita semua yang sudah lahir dalam dosa seharusnya akan mengalami kehidupan kekal di dalam siksaan api neraka. Karena upah dosa adalah maut, kebinasaan selama-lamanya. Dan karena Allah tahu konsekuensi itu, kematian jasmani bukan akhir dari segalanya. Dan tidak ada usaha manusia untuk bisa mendapatkan hidup di surga selain dia datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk mati, seperti lagu yang tadi mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Darah Kristus dicurahkan. Dia datang bukan tuh senang-senang ngobrol-ngobrol doang sama kita, tapi dia datang untuk mati bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 mungkin Bapak Ibu Saudara dan bahkan adik-adik sekolah minggu tahu, hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dunia itu ataupun manusia yang hidup di dalam dunia, kita itu enggak butuh Yesus untuk bisa jadi orang baik. Kita mau beragama apapun di dalam dunia ini, semua agama ngajarin hal yang baik. Nggak ada agama yang nyuruh kita untuk masuk penjara. Dan semua agama merasa malu kalau pengikutnya itu masuk penjara dan berkata, agama kami nggak ajarin itu oknum. Untuk jadi orang baik, nggak perlu Yesus orang. Orang ateis pun bisa melakukan kebaikan yang membuat dia tidak jadi masuk penjara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manusia butuh Yesus untuk dapat hidup kekal di surga. Nggak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain orang bisa masuk surga tanpa Yesus, Yesus nggak perlu datang. Kita nggak perlu ngerayain Natal. Tetapi Allah tahu kita nggak bisa ke surga, kumpul sama Yesus di dalam kekekalan kalau dia nggak datang ke tengah-tengah kita. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku yang ngomong aku ini adalah Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita butuh Yesus di dalam dunia untuk mendapatkan hidup kekal itu. Bapak Ibu Saudara, Blaise Pascal ini seorang ahli matematika, tapi dia menaruh minat yang sangat besar terhadap agama dan filsafat. Dia itu bilang begini, hati manusia itu kecil. Nah, tapi walaupun hati itu kecil, menginginkan seluruh dunia, gitu ya. Hati yang kecil itu menginginkan seluruh dunia. Apa aja yang ada di dalam dunia pengen digenggam. Tapi jika seisi dunia itu dimasukin ke dalam hati seseorang, orang itu tetap gak akan pernah bisa merasakan kepuasan. Karena hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskan hati manusia. Tuhan sudah mendesain, merancang kita pada waktu Dia membentuk manusia seturut gambar dan rupa Allah. Hanya bisa menemukan kepuasan di dalam Sang Pencipta. Tetapi relasi kita sama Allah terputus. Yesus datang untuk menjembatani itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu berita seperti itu, maka joy untuk hidup di surga itu hanya bersumber ketika kita tahu Yesus untuk kita hadir di dalam momen yang kita peringati sebagai momen Natal. Jesus for you, Yesus untukmu, Yesus untuk setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dan Bapak Ibu Saudara, ini mendatangkan satu sukacita yang luar biasa karena kita hidup di dalam dunia, bisa aja happy, bisa aja sedih, bisa aja berduka, bisa aja bersuka. Tetapi ada satu sukacita sejati yang gak bisa direbut karena apa? Karena kita tahu setelah kita mengalami kematian jasmani, kita akan bersama dengan Yesus sumber sukacita itu dalam kekekalan, artinya selama-lamanya. Hidup di dalam dunia cuma sebentar, tetapi kekekalan itu berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi Yesus adalah solusi yang kita butuhkan. Ketika kita merayakan Natal, mari kita mengingat kembali apakah sukacita Natal itu kita rasakan karena kita mengalami Yesus itu hadir, lahir untuk saya secara pribadi. Hari ini telah lahir bagimu.
bagi kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, joy hidup di dunia. Bukan cuman ada sukacita ketika kekekalan kita terjamin pada waktu kita ada di dalam dunia ini, kita tahu oh nanti setelah mati saya bakalan masuk surga. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang anak-anak muda akan berkata begini, so what gitu loh. Terus gimana? Saya masih hidup di dalam dunia, untuk urusan kekekalan nanti urusan belakangan. Aku gak peduli, saat ini aku hidup di dalam dunia. Di dalam dunia ini seperti ini, gimana caranya aku bisa merasakan joy, sukacita hidup di dalam dunia? Saya mau ajak kita untuk belajar dari para gembala yang mendapatkan berita sukacita Natal dari para malaikat ini. Dan saya menyingkatnya jadi joy gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengalami sukacita di dalam dunia? Kita lakukan J-O-Y. Ini yang dilakukan oleh para gembala. Yang pertama J itu adalah jangan takut. Bapak Ibu Saudara, para gembala ini wajar lagi jaga domba, mungkin ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya, karena lagi malam gelap, tiba-tiba ada sinar dari langit, terus kemudian malaikat ngomong gitu ya. Bapak Ibu Saudara, wajar mereka kaget, syok, dan wajar mungkin juga takut. Tetapi ini menggambarkan respon bangsa Israel pada masa itu. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam ketakutan karena mereka mengalami kesulitan hidup. Mereka dijajah sama bangsa Romawi. Membayangkan satu bangsa itu hidup di dalam penjajahan, orang-orang bekerja keras, mati-matian kerja rodi misalnya seperti itu ya. Tujuannya supaya hidupnya terpenuhi, makmur dan lain-lain. Tetapi ini yang terjadi adalah ketika mereka bekerja keras, mereka harus setor pajak yang sangat tinggi kepada penjajah. Hidup mereka melarat, hidup mereka susah. Banyak orang yang mungkin berkata bahwa kemakmuran hanya milik para penjajah, atau kemakmuran milik pengkhianat bangsa seperti pemungut cukai yang narik pajak dari bangsanya sendiri untuk disetor kepada penjajah. Bapak Ibu Saudara, mereka hidup dalam ketakutan. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin gak hidup dalam ketakutan karena dijajah. Saat ini kalau kita nengok kiri kanan Indonesia, bangsa yang merdeka, bahkan kita bisa ngitung udah berapa tahun kita merdeka. Tapi permasalahannya adalah apakah kita lepas dari ketakutan itu? Kenyataannya banyak orang yang hidup dalam ketakutan di masa sekarang. Jangan takut, ini menjadi pesan yang bukan hanya digaungkan para gembala kepada para malaikat kepada para gembala. Tetapi itu juga bergaung sama kita ketika kita merayakan dan memperingati Natal masih di dalam sikon pandemi saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pandemi mengubah hidup banyak orang. Sekarang batuk pilek aja sudah deg-degan. Demam dikit udah langsung, gue perlu PCR nggak ya? Perlu antigen apa enggak ya? Jangan-jangan nanti nularin ke orang lain. Ada orang oho-oho di samping kita, kita udah menatap dengan penuh kecurigaan dan ketakutan. Jangan-jangan nanti kita tertular gitu ya. Padahal belum tentu COVID. Kita tidak tahu kondisi pandemi ini akan kapan, sampai kapan akan terus berlangsung. Ada varian baru, virusnya benar-benar rajin naik tingkat, berubah lagi. Terus vaksinnya oke nggak ya? Perlu booster lagi nggak ya? Ada banyak sekali kekhawatiran. Belum lagi, itu masalah kesehatan. Belum lagi, di masa pandemi ini ada banyak ketakutan untuk menghadapi masa depan. Hidup kita seperti apa? Ekonomi serba sulit. Oke, ada orang-orang yang cukup makmur dan berhasil usahanya di masa-masa pandemi. Tapi sebagian besar orang mengalami kesulitan secara ekonomi. Usaha lagi seret, itu berdampak dalam relasi di keluarga. Ada banyak tekanan, ada banyak konflik, keharmonisan hilang di tengah-tengah keluarga. Muncul ketakutan, aku bisa menjalani hidup ke depan gak ya? Tergantung peran apapun, jangankan yang usia produktif, dari kecil pun itu sudah mendapatkan kecemasan serta ketakutan. Anak-anak sudah terbiasa bersosialisasi lewat Zoom. Begitu ketemu langsung real nggak ngerti mau ngomong apaan. Pola komunikasi relasi itu sudah berubah begitu jauh. Bapak Ibu Saudara, ketakutan demi ketakutan itu muncul dalam hidup kita. Bahkan ada ketakutan kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Ketakutan demi ketakutan ini membuat pesan malaikat, pesan Natal ini menjadi begitu relate sama hidup kita sekarang. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan ada sebuah quote yang sangat menarik, dikatakan
Sukacita itu bukan artinya tidak ada penderitaan dalam hidup kita. Tetapi jika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita akan merasakan sukacita itu. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu menghilangkan sukacita. Makin kita takut, kita nggak akan bisa tersenyum, hati kita nggak akan meluap dengan sukacita begitu kita dikuasai ketakutan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menemukan sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu dalam hati kita, maka sukacita itu seperti lilin yang menyala di dalam kegelapan. Pelan-pelan mengikis gelap. Dengan adanya hadirnya lilin itu, dengan hadirnya sukacita, ketakutan itu terkikis pelan-pelan, hilang. Dan kita mungkin berkata, gimana caranya gitu ya? Otomatis otakku memikirkan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang membuat aku gelisah, gamang, gak bisa pegang gitu ya. Rasanya aku kehilangan kendali atas hidupku. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat poin yang kedua, how to. Gimana caranya supaya jangan takut dan menghadirkan Allah itu? Poin yang kedua adalah observasi, cari. Apa itu observasi? Observasi itu bukan cuma ngelihat, sekedar ngelihat. Observasi itu melihat dengan teliti. Para gembala bukan cuma dapat pesan jangan takut, tetapi kita lihat respon mereka. Respon mereka adalah berusaha untuk mencari bayi Yesus yang diberitakan oleh para malaikat. Mereka ngomong satu sama lain, yuk kita pergi ke Bethlehem. Dan Alkitab catat, mereka cepat-cepat. Ada kata cepat-cepat. Mereka gak tunda, besok aja deh, besok sore aja deh. Ini domba siapa yang jagain? Bapak Ibu Saudara, mereka gak pakai excuse. Mereka cepat-cepat menangkap kesempatan itu untuk segera pergi, cari. Malaikat ngomong apa tadi? Aku pengen ketemu. Kalau tadi di klip di awal ya, Clara itu mengatakan, kalau aku hidup di zaman dulu tuh ya, aku mau seperti orang Majus ataupun aku mau seperti para gembala datang sujud menyembah. Apakah respon yang dirasakan para gembala itu ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara saat ini? Kita mungkin gak pergi ke Bethlehem, cepet-cepet cari bayi Yesus, gak ada udah gitu. Yesusnya sekarang juga udah bukan bayi. Kita hanya memperingati hari kelahirannya. Tetapi apakah ada antusiasme untuk mencari Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus itu setiap hari dalam hidup kita? Seorang yang bernama Billy Sunday itu berkata begini, kalau kamu tidak merasakan sukacita, maka pasti ada something wrong, ada yang salah dengan kekristenan kita. Pasti ada kebocoran dalam kekristenan kita. Bocor dalam hal apa? Kita hidup setiap hari itu penuh energi. Secara fisik kita bisa beristirahat mungkin ketika kita tidur malam atau istirahat siang misalnya gitu ya. Tubuh kita dipulihkan. Bagaimana dengan kerohanian kita? Kerohanian kita hanya bisa pulih ketika kita menemukan pencipta kita tadi. Bagaimana caranya kita menemukan Yesus? Kita nggak bisa lihat Yesus, tapi kita bisa lihat firman-Nya. Kita baca firman Tuhankah setiap hari sebelum kita mengawali hari kita yang begitu sibuk? Kita punya antusiasme untuk seperti gembala datang menyembah Yesus, memuji Allah. Alkitab catat gembala-gembala itu pada akhirnya setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka kembali dan memuji Allah karena apa yang mereka lihat itu cocok dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah memiliki Kristus dalam hati kita, apakah kita mengisi setiap hari-hari kita untuk menemukan, oh aku mengalami kejadian hari ini, di sini aku menemukan Yesus mengajarku lewat ini. Aku berantem dengan rekan kerjaku, aku menemukan ternyata Tuhan mengajarku seharusnya sebagai anak Tuhan, aku punya respon seperti ini. Apakah kita menemukan Yesus mengajar kita setiap hari? Atau kita begitu sibuk berusaha menyelesaikan masalah kita sendirian, kita tidak mengingat bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita. Kita perlu observasi, cari. Karena tanpa itu, hidup kita akan lewat begitu aja dan terjadi kebocoran. Kita tidak bisa merasakan sukacita dalam hidup. Sukacita kita hanya dipengaruhi dengan apa yang kelihatan oleh mata. Keinginan kita terkabul, kita happy, kita seneng. Tapi begitu itu berbeda, kita nggak menemukan sukacita itu. Sukacita itu diberikan oleh Kristus ketika Dia ada dalam hidup kita. Sukacita itu bukan hasil dari situasi eksternal, tapi sukacita itu diberikan karena Kristus ada dalam hidup kita. Tapi kita merasakan nggak? Observasilah,
carilah, temukanlah, sama seperti gembala mencari Kristus setiap hari. Waktu Bapak Ibu Saudara nyanyi puji Tuhan, menemukan lewat lirik-lirik lagu, Tuhan mengajarkan, Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan. Ada Yesus di situ dalam setiap momen kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga sukacita itu tidak akan terebut, tidak akan bocor dari hidup Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya cerita tentang POT, penghormatan orang tua. Di hari Kamis kemarin, tim hamba Tuhan dan beberapa aktivis datang ke rumah-rumah orang tua untuk memberikan kalender dan juga bingkisan Natal sambil mengundang mereka untuk datang ibadah Natal. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika ngomong, tanya apa yang mau didoakan, menemukan ada banyak sekali orang-orang tua itu kesulitan untuk mendaftarkan lewat link registrasi. Tidak fasih dengan teknologi. Bahkan di masa pandemi ketika gereja belum terbuka secara onsite, mereka juga kesulitan untuk ibadah online. Untuk buka YouTube itu butuh bantuan dari anggota keluarga yang lebih muda. Tapi berapa banyak dari mereka yang punya anggota keluarga yang lebih muda dan mau membukakan sekedar YouTube aja. Ternyata tidak semua mendapatkan hak privilege itu loh. Dan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan, kan ada anak-anak muda juga yang mendampingi di rumah begitu ya. Saya bilang sama beberapa anak muda, bukainlah YouTube. Karena memang ada yang orang tua yang benar-benar udah gak bisa jalan, berbaring di kasur atau duduk di kursi roda. Ada yang pakai walker, tapi anak mudanya dibilang begini, iya dia gak bisa duduk lama-lama. Kalau di gereja 1,5 jam duduk lama-lama nanti susah gitu ya. Oke, bukain dong YouTube supaya orang tua kalian bisa berbakti. Apa jawabannya? Banyak sekali alasannya. Banyak banget alasannya. Salah satu yang ingin dikeluarkan adalah anak muda ini banyak sekali yang bilang, saya harus dagang, even hari Minggu. Saya harus pikirin masa depan saya bahkan untuk hari Minggu. Dagang pagi, oke, sekarang kalau pakai YouTube mau kebaktian malam juga bisa. Banyak sekali anak muda berpikir bahwa saya sedang sibuk mempersiapkan masa depan dan lupa bahwa sebenarnya kehadiran mereka di tengah-tengah dunia itu juga bisa menjadi sarana untuk para orang tua bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah onsite atau dari rumah lewat channel YouTube. Perlu bantuan. Mempersiapkan masa depan adalah satu hal yang penting, bagus. Saya yakin semua orang setuju dan semua orang mendukung hal itu. Tapi jangan lupa, mempersiapkan hari depan yang paling terdepan itu adalah kekekalan. Masa depan kita itu ada di dalam kekekalan. Kita sibuk mempersiapkan hari depan yang ada di dalam dunia. Kerja banting tulang, oke, bagus, kerja keras. Cari uang demi keluarga, betul. Tapi dari 24 jam sehari, seminggu ada 7 hari. Masakan kita gak bisa sisihkan 1,5 jam untuk cari Tuhan. Kita gak tahu pandemi ini sampai kapan ya. Dan gereja bisa buka sampai kapan masih unpredictable, masih susah untuk diprediksi. Bisa aja nanti tutup lagi, kita gak tahu. Kita berharap dan berdoa semoga enggak begitu ya. Tapi kalau ternyata tutup lagi, nggak bisa apa-apa juga begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk melihat bahwa selagi Tuhan bukain jalan, pemerintah kasih izin, kebijakan cocok, prokes sesuai peraturan kesehatan, tangkaplah setiap kesempatan kembali ke gedung gereja. Jika fisik masih memungkinkan. Yang cukup mengharukan, tanggal 28 November kemarin ada salah satu ibu yang diatestasi duduk di kursi roda. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa banyak sekali mungkin tantangan buat anak-anak muda untuk kembali ke gedung gereja. Kita belajar dari para senior-senior, para sesepuh yang rambutnya udah putih, rindu untuk datang ke gedung gereja walaupun dalam keterbatasan mereka. Buat anak-anak muda, daftar link registrasi itu simple banget. Tapi saking simpelnya, mereka daftar bisa di depan meja pendaftaran. Hari Sabtu kemarin saya ketemu AI sudah tua, ikut POT yang waktu didatengin rumahnya.
Waktu saya datangin rumahnya, saya bilang begini, kalau nggak bisa ke gereja dan anggota rumah, anak, cucu, mantu, nggak ada yang bisa klik link registrasi, AI daftar aja lewat Semugo, gitu ya. Atau AI datang aja ke gereja hari Minggu biasa, itu kuotanya 300, pasti nggak penuh. Datang aja nanti di meja registrasi didaftarin sama staf sekretariat gereja. Karena dia bilang nggak ada yang daftarin di rumah. Di rumah juga sulit untuk diputerin YouTube. Dan Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu dia datang ke gereja kemarin. Saya tanya, kenapa AI datang hari Sabtu? Dia bilang, saya mau daftar buat besok. Saya nggak enak kalau seandainya besok datang, takut kuotanya penuh. Bapak Ibu Saudara, saya minta dia daftar untuk yang Natal. Karena Natal saya bilang, Natal pastikan daftar ya AI, karena kalau Natal pasti kemungkinan besar seatnya penuh. Tapi kalau minggu biasa, datang aja AI langsung hari Minggu. Saya sampai ngomong begitu karena kesulitan dia untuk daftar. Dan dia nongol hari Sabtu, Bapak Ibu Saudara. Gimana hati saya nggak terharu. Datang cuma buat daftar, bilang sama sekretariat gereja, tolong daftarin nama saya. Bapak Ibu Saudara, semangat yang seperti itu saya nggak temukan di banyak anak muda. Yang masih punya tenaga luar biasa. Tapi untuk kembali ke gedung gereja itu, bisa berkata begini, sekarang kan masih ada pilihan untuk online. Saya mau ibadah jam 10 malam, jam 11 malam, suka-suka saya. Kenapa saya harus kembali ke gedung gereja? Padahal punya fisik yang kuat. Terus kamu seharian Minggu ngapain? Mau sepedaan, mau kulineran, mau jalan-jalan. Saya sudah capek kerja dari Senin sampai Sabtu. Minggu, waktunya me time, waktunya untuk saya. Untuk Tuhan, nanti kalau ada sisa, kalau belum ngantuk jam 11, jam 12 malam, kan bisa pakai YouTube, gampang. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelihara hati seperti gembala. Kita cari Tuhan. Selagi Tuhan bukain kesempatan. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, JOY, jangan takut, observasi, cari dengan antusias, cari, temukan Tuhan, sujud menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh karena merasakan sukacita itu. Dan yang terakhir, yuk bagikan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita ngomong soal yuk bagikan, kita akan melihat, kita nggak membaca ayatnya, tetapi di ayat yang ke-17 itu para gembala kan waktu mereka datang ke kandang untuk menemukan bayi Yesus dan sujud menyembah, orang-orang yang ada di kandang, ada Maria, ada Yusuf, dan ada pemilik penginapan, ada orang-orang di sekitar situ. Mereka bingung, ini ngapain ya? Gembala-gembala datang, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba culuk-culuk muncul ke kandang. Para gembala ini menceritakan, membagikan apa yang malaikat sampaikan kepada mereka, mereka teruskan. Kami datang karena kami dapat kabar seperti ini. Hari ini sudah lahir bagi kami, bagi kita semua, Kristus Tuhan, Juru Selamat di sini. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, para gembala nggak diem doang. Waktu mereka kembali sesudah dari kandang itu, mereka kembali ke padang. Saya percaya mereka juga menceritakan kepada rekan-rekan mereka yang mungkin menjaga domba yang lebih banyak lagi, nggak mungkin semuanya dibawa. Dan ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, pasti mereka ada antusiasme yang mereka mau bagikan. Karena sukacita itu nggak bisa dipendam sendiri. Bapak Ibu Saudara, sukacita itu menular. Kalau nggak percaya, bayi-bayi deh perhatiin. Ya, satu bayi ketawa, biasanya itu akan menularkan senyumnya kepada bayi-bayi yang lain. Setidaknya itu yang saya lihat di ponakan saya 2 ya. Waktu yang satu nangis, nangis juga yang lainnya begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sukacita itu menular. Paus Benedik yang ke-16 ini berkata, sukacita adalah pemberian sejati dari Natal. Dan kita dapat mengkomunikasikan sukacita ini dengan cara yang sederhana. Dengan senyuman, dengan bahasa tubuh yang baik, sedikit pertolongan dan pengampunan. Dan sukacita yang kita berikan pasti akan kembali kepada kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kita memiliki sukacita yang terpancar lewat hidup kita? Mungkin kita tidak bisa memamerkan senyum karena kita pakai masker, tapi orang tahu bahwa kita tersenyum karena biasa ekspresi mata kita berubah ketika kita tersenyum. Jadi Bapak Ibu Saudara suka anak-anak muda kalau foto bareng gitu ya, senyum nggak kelihatan karena kita pakai masker.
tapi biasanya kelihatan dari sudut mata yang naik gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, sukacita itu terekspresikan ketika kita bagikan kepada orang-orang di sekitar, mulai dari hal-hal yang simple, menunjukkan pertolongan, tersenyum, menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Panitia Natal tahun ini berusaha supaya setiap jemaat bersatu hati untuk bergerak bersama di dalam membagikan sukacita Natal kepada orang-orang yang ada di sekitar, termasuk orang-orang yang membutuhkan, yang dikatakan sebagai kaum marginal. Pergi ke kolong-kolong jembatan, pergi ke para pemulung. Bapak Ibu Saudara, ini lewat tenaga. Oke, kita berkata bahwa aku sudah terlalu tua misalnya, aku sulit untuk jalan. Ada banyak hal yang masih kita bisa lakukan. Lewat dana atau bongkar lemari kita, lihat pakaian yang sudah nggak bisa lagi dipakai tapi masih bagus. Mungkin karena stay at home, pakaian kita sudah nggak muat semua gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bongkar itu, bawa ke gereja. Tapi sekarang udah tutup ya kalau nggak salah ya, terakhir tanggal 12. Hari ini ya, 12 ya. Belum lagi Bapak Ibu Saudara. William Barclay ini pernah bilang, tidak ada sukacita yang terbesar di dalam dunia ini seperti sukacita membawa satu jiwa kepada Tuhan Yesus. Panitia Natal berusaha memfasilitasi. Kalau kita tengok kiri kanan kita, mungkin ada pembantu kita, sopir kita, ada tetangga kita yang kita tahu belum mengenal Tuhan. Keluarga kita sendiri bahkan sekalipun mungkin ada yang belum mengenal Tuhan. Tapi benar yang dikatakan William Barclay, ketika kita bawa satu orang kepada Tuhan, satu jiwa, itu mendatangkan satu sukacita yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa untuk papa saya itu lama sekali, dari saya SMP sampai papa saya meninggal di usia 88 tahun dan dia terima Tuhan itu di umur 88 di bulan Juni, lalu dia meninggal di bulan September. Tapi artinya itu lebih dari 30 tahun saya berdoa untuk papa. Dan ada sukacita yang sangat-sangat besar ketika papa terima Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, sukacita yang sama itu pasti Tuhan berikan di dalam hati Bapak Ibu Saudara ketika mulai dengan mendoakan. Dan ketika mendoakan, hati gak akan bisa diem begitu saja. Tuhan akan kilik-kilik terus untuk do something, untuk say something. Do something itu artinya melakukan, menunjukkan lewat perbuatan. Ketika kita berkata bahwa aku susah untuk ngomong, oke. Kepada keluarga-keluarga dekat lewat perbuatan kita. Lewat tutur kata kita, yang bukan marah-marahin orang, tetapi penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih, dan seterusnya. Orang bisa melihat bahwa Kristus yang kita miliki adalah Kristus yang penuh dengan sukacita. Bukannya kita bermurung durja begitu ya, tetapi lewat perilaku hidup kita orang dapat lihat bahwa Kristus itu sungguh sumber sukacita kita di tengah-tengah hidup kita yang juga punya masalah. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa dalam momen Natal ini, mungkin sebagian besar dari kita berkata, aku tidak fasih, tidak pintar berbicara, ceritain tentang kabar sukacita. Tapi lewat cara hidup kita, ketika kita nyanyi puji Tuhan, ketika kita bersikap, ketika kita berkata-kata, ada satu magnet, ada satu daya tarik. Orang tertarik lihat Kristus seperti apa yang kita punya, sehingga mereka juga ingin untuk memiliki Kristus sumber sukacita itu. Ketika kita nggak bisa berbicara banyak sama orang-orang di sekitar kita untuk menceritakan kabar sukacita, doakan, sebutkan nama orang-orang itu dalam doa-doa kita. Dan kemudian ajak mereka untuk datang ke gereja. Malam Natal tanggal 24 itu bentuknya KKR, Good News. Kabar baik, kabar sukacita. Dan Bapak Ibu Saudara, biarkan pengkhotbah di hari malam Natal itu yang mengkhotbahkan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara cukup mendoakan dan ajak mereka datang ke gereja. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkaulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Di dalam dunia yang serba berubah, tantangan, masalah datang silih berganti dalam hidup kami pribadi lepas pribadi.
Seringkali kami sebagai manusia yang lemah mencari sumber sukacita lewat apa yang dunia tawarkan. Tapi kami belajar sekali lagi lewat momen Natal ini, di Minggu Advent yang ketiga, kami mempersiapkan hati kami untuk memperingati hari kelahiran Tuhan. Jangan biarkan kami tidak merasakan sukacita di tahun ini dan merasakan biasa saja untuk menyambut Natal. Hati kami begitu keras, hati kami telah begitu beku menghadapi kesulitan hidup. Tuhan, tolonglah kami untuk menemukan Engkau kembali yang lahir ke dalam dunia, khususnya lahir di dalam hati kami masing-masing. Biarlah di tengah kesibukan menyambut Natal kami tidak kehilangan sukacita yang sejati itu. Kami merasakan bahwa Engkau Allah yang bersama dengan kami, dan Engkaulah sumber sukacita kami melampaui segala situasi dan kondisi yang Engkau izinkan untuk kami alami hari lepas hari. Tolong kami untuk tidak melewatkan sukacita Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk bersyukur kembali kepadamu bahwa kami boleh memiliki sukacita hidup di dalam kekekalan surga nanti. Dan Engkau menyediakan juga sukacita bagi kami untuk hidup di dalam dunia, untuk jangan takut, untuk observasi cari Tuhan dalam setiap momen hidup kami sehingga tidak terjadi kebocoran, sukacita kami hilang. Tapi kami senantiasa bersukacita karena kami tahu Engkau bersama kami. Dan terakhir juga kami dapat membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena sukacita itu tidak bisa kami simpan sendiri, itu meluap, itu berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.